Prolognya saya ingin mengatakan, jangan pernah melawan kebenaran. Jangan pernah menolak kebenaran. Apalagi jangan pernah menghentikan kebenaran. Anda nggak bakalan mampu. Anda nggak bakalan kuat. Nggak bakalan, saudara. Yang selama ini dibawa oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan yang lainnya adalah ilmu. Ilmu adalah nurun, cahaya. Cahaya senantiasa akan masuk bahkan ke hati yang gelap sekalipun. Jadi kita ibaratkan hati yang gelap itu adalah gua. Selama masih ada lorong meskipun sekecil apapun, cahaya tetap akan merangsek masuk menerangi kegelapan. Jadi jangan pernah kau hentikan cahaya, jangan pernah kau tolak cahaya, apalagi kau lawan cahaya. Nggak bakalan menang. Anda pasti bakal tumbang. Saya ingin mengatakan, sudah mulai ulama-ulama, kiai-kiai di Jawa Timur, pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur mengeluarkan sikap pernyataan dengan tegas, lantang, lugas. Banyak alasannya yang mendasari ngomong seperti itu, bahwa mereka sudah meyakini secara hakul yakin bahwa Habib dari Ba'alawi bukan zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 adalah DNA, itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, ainul yakin, bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Ada dasarnya sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, summa fitnatus syarrah takhana min tahti qadami rajul min ali baiti yajamu annahu minni wa laysa minni wa inna ma awliya'il muttaqun. Ini pas sekali bahwa di saat-saat ini kita banyak mendengarkan fitnah-fitnah syarah, yang syarahnya adalah timbul dari delamaan atau kaki seorang laki yang mengaku ahlul baitnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya mereka ini bukan dzurriyyah kanjeng Nabi atau ahlul bait Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi mereka itu menyatakan kekasih Allah dan sebagainya. Kasih Allah itu cirinya bukan begitu. Innam awliya'il muttaqun. Maka kekasih Allah itu adalah takwa, takut kepada Allah. Ciri-ciri mereka tidak takut pada Allah, maka dengan pernyataan tadi sudah jelas hakul yakin andakin mereka bukan dzurriyyah kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap menghadap
mengedepankan amal soleh, keimanannya kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, keponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Dan saya kira isyarat ini telah jauh disarankan oleh para pendiri bangsa kita. Maka pendiri bangsa kita mengatakan kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat semuanya, kita rakyat Indonesia yang sama-sama berhak untuk tempat tinggal di Indonesia dengan menjalin kerjasama, ukhuwah, kerukunan bersama-sama, saling menghargai, saling mencintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin, bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Alasan saya melihat dari sudut pandang akhlak, bukan dari nasab, karena saya bukan ahli nasab. Saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Bahkan ketika salah pun, para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah. Contoh, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman. Ini kan jelas sudah benar, jelas salah. Tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah. Bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan, berteriak-teriak, kita jangan mau dipecah belah, kita jangan mau diadu domba. Padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman, juga sejarah bangsa ini. Ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk raja tega memalsu, tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah, juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf. Saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin, hakul yakin kalau Habib bukan dzurriyyah Rasul. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sampai pada titik ini ya. Dan saya yakin tidak akan lama lagi akan menyusul ulama-ulama yang lain yang menyatakan secara hakul yakin bahwa Habib-Habib Alawi bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena satu kali lagi saya katakan, apa yang dibawa oleh Kiai Imad itu adalah ilmu. Ilmu adalah nurun, cahaya. Anda nggak bakal bisa mampu menolak, membantah, apalagi melawannya. Nggak bakalan mampu. Tidak mungkin. Kalau yang dibawa oleh Kiai Imad adalah bukan ilmu. Kalau bukan ilmu nih, maka tidak akan ada orang yang menyatakan secara hakul yakin Habib-Habib Alawi bukan dzurriyyah Nabi.
Tetapi karena yang dibawa oleh Kiai Imad adalah ilmu, adalah nurun, memberikan cahaya, mencari celah ke lorong-lorong bahkan gelap hati manusia untuk masuk lalu meneranginya. Dan pada akhirnya meyakininya, oh iya, inilah kebenarannya. Begitu ya. Jangan marah. Anda jangan marah bila faktanya masyarakat berkesimpulan seperti itu, ulama-ulama berkesimpulan seperti itu. Jangan marah. Landasan kita kuat, bisa dipertanggungjawabkan di dunia wal akhirah. Kalau kemudian si Aldo kemarin ngomong di depan Ka'bah, meminta laporan kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang yang membatalkan nasabah alawi, ketahuilah ente sudah tidak sopan kepada Allah. Ranah ilmiah yang mesti disandarkan, dibuktikan dengan ilmu. Masih bisa ada upaya manusia untuk melacak kebenaran dan kesalahannya. Lalu Anda tidak sopan kepada Allah. Anda atur-atur Allah seolah Allah tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apalagi doa buruk yang menyertai Anda. Ketahuilah, doa buruk yang Anda ucapkan itu berpotensi, boleh jadi kembali kepada Anda. Itu adab kita, akhlak kita. Tidak pernah mengatakan doa Anda bakal kembali kepada Anda. Nggak pernah kita mengatakan itu. Karena kita gak berani mengatur Tuhan. Biarkan Allah yang akan kemudian menunjukkan siapa yang sesungguhnya benar dan siapa yang sesungguhnya salah. Dan Allah punya cara sendiri untuk kemudian membina orang tersebut. Jangan pernah menyuruh Allah, mengintervensi Allah untuk mengutuk orang yang Anda tidak suka. Kita akan lihat doa yang Anda panjatkan itu kembali kepada siapa. Buruk sekali kan akhlaknya, jauh dari adab akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada sesuatu yang masih debatable, dia berani mendoakan demikian, kan gila. Kepada sesuatu yang sifatnya ilmiah dan bisa dilacak kebenaran dan kesalahannya, ya, dia tidak sopannya luar biasa. Bandingkan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim sebagai kakeknya. Kepada sesuatu yang jelas salah, dimurkai Allah, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Enggak. Beliau malah mendoakan. Ingat kan? Dicatat, diabadikan di dalam berjanji. Wa amma ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa agrahu bihi sufaha awal abida pasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hudibat bidima ina'lah. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina pas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dawil asabiyah. Diabadikan itu dalam berjanji ketika Nabi Muhammad hendak berdakwah ke Taif, ya, lalu tidak diterima oleh orang-orang Taif, malah mencaci maki, merendahkan, mengatai sihir dan lain sebagainya baginda Nabi. Bahkan gak sampai di situ, Nabi Muhammad diusir. Gak sampai di situ, Nabi Muhammad dilempari batu sampai kakinya itu berdarah. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Apakah mengutuk orang-orang Bani Taif supaya diazab oleh Allah? Bahkan ketika itu pas'alahu malakul jibal, malaikat penjaga gunung yang menawari diri untuk melemparkan gunung kepada orang Taif. Enggak. Nabi Muhammad hanya berkata, tugas saya bukan menghancurkan, tetapi tugas saya untuk berdakwah.
Nggak apa-apa bila orang Taif sekarang tidak mau ikut dengan saya. Nanti suatu saat anak cucunya yang akan ikut ajaran saya, agama saya. Itu Nabi Muhammad. Jauh kan dengan si Aldo tuh. Ini jelas Nabi Muhammad dihadapkan pada kesalahan orang-orang Taif yang mengusirnya, yang melemparinya, bahkan malaikat penjaga gunung menawari untuk kemudian gunung itu dilemparkan ke orang-orang Taif. Enggak sebrutal Aldo tuh. Ini kepada sesuatu yang masih debatable, bisa disandarkan, bisa dilacak kebenarannya, dan mereka masih belum menunjukkan kebenarannya, lalu tidak sopan kepada Allah. Brutalnya luar biasa. Berdoa, hati-hati itu kembali kepada Anda. Tapi nggak apa, biasa mereka seperti itu sebetulnya. Dan itu yang membuat kita semakin yakin bahwa mereka bukan titisan zarah suci baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan Anda ngomong, wah tanggung jawab Anda di hadapan Allah karena telah. Gak usah ngomong. Kita akan tanggung jawab setiap apa yang kita ucapkan dan kita perbuat di hadapan Allah. Gak usah Anda omongkan. Setiap masing-masing manusia membawa tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Begitu ya. Kita akan tanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan dan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.